Candi Borobudur. Borobudur merupakan candi terbesar di Indonesia yang terletak di Magelang, Jawa Tengah. Selain menjadi objek wisata yang ramai dikunjungi, juga menjadi pusat ibadah bagi penganut Buddha di Indonesia, khususnya pada setiap perayaan Waisak. Hal ini sesuai dengan arti namanya, yaitu bidara di perbukitan. Saat ini Borobudur ditetapkan sebagai salah satu warisan dunia UNESCO. Sejarah Candi Borobudur. Kata Borobudur sendiri berasal dari bukti tertulis pertama yang ditulis oleh Sir Thomas Stamford Raffles, Gubernur Jenderal Britania Raya di Jawa, yang memberi nama candi ini. Tidak ada bukti yang tertulis yang lebih tua memberi nama Borobudur pada candi ini. Satu-satunya dokumen tertua menunjukkan keberadaan candi ini adalah Kitab Negara Kertagama, yaitu ditulis oleh Empu Prapanca pada tahun 1365. Di kitab tersebut ditulis bahwa candi ini digunakan sebagai tempat meditasi penganut Buddha. Candi ini berabad-abad tidak lagi digunakan karena letusan gunung berapi. Sebagian besar bangunan Candi Borobudur tertutup oleh tanah vulkanik. Kemudian bangunan ini mulai terlupakan pada zaman Islam masuk ke Indonesia abad ke-15. Karena penemuan itu, Raffles mendapat penghargaan sebagai orang yang memulai pemugaran Candi Borobudur dan mendapatkan perhatian dunia. Pada tahun 1835, seluruh area candi sudah berhasil digali. Candi ini terus dipugar pada masa penjajahan Belanda. Lalu pada tahun 1963 keluar keputusan resmi pemerintah Indonesia untuk melakukan pemugaran Candi Borobudur dengan bantuan dari UNESCO. Sejak tahun 1991, Candi Borobudur ditetapkan sebagai World Heritage Site atau warisan dunia oleh UNESCO. Oh ya, saya akan menjelaskan Candi Borobudur. Ya, kita tahu Candi Borobudur ini ada di Magelang, Jawa Tengah, yang sekitar 40 km dari Yogyakarta. Candi Borobudur ini memiliki 10 tingkatan, yang dimana setiap tingkatannya itu memiliki stupa tersendiri. Untuk total stupanya adalah 72 selain stupa utama. Oh ya, 10 tingkatan itu bermakna filsafat Buddha yang akan mencapai kesempurnaan di Bodhisattva. Nah, kesempurnaan ini dilambangkan dengan stupa utama yang berada di puncaknya. Oh ya, struktur Candi Borobudur ini juga menggambarkan suatu kasta tersendiri, serta menggambarkan cara berpikir manusia. Keempat sisi candi itu memiliki gerbang tersendiri yang menggambarkan filosofi bahwa semua kehidupan itu dari bebatuan. Batu yang kemudian menjadi pasir, pasir yang kemudian menjadi tumbuhan, lalu menjadi serangga, kemudian binatang liar, kemudian dan terakhir menjadi manusia. Proses ini adalah disebut reinkarnasi, proses terakhir dalam menjadi jiwa setiap akhirnya masuk nirvana. Setiap tahapan pencerahan proses kehidupan ini digambarkan pada relief dan patung di seluruh Candi Borobudur. Ya, jika kalian ya lihat saja di Borobudur, ya banyak gambar-gambar manusia yang digambarkan sedang diberi pencerahan. Bangunan raksasa ini hanya berupa tumpukan batu raksasa yang memiliki ketinggian 42 meter. Setiap batu disambung tanpa menggunakan semen atau brokat. Batu-batu ini hanya disambungkan dengan ditumpuk begitu saja dengan keahlian orang terdahulu. Oh ya, Candi Borobudur ini berukuran sekitar untuk luasnya itu sekitar 118 meter pada setiap sisinya. Batu-batu yang digunakan ini kira-kira
sebanyak 55.000 meter kubik yang disambung dengan pola. Oh ya, ini bila misalkan ini kayak permainan Lego, permainan anak-anak, disambung seperti itu. Semuanya tanpa semen ataupun perekat. Ya, zaman dulu tidak ada perekat ataupun semen. Sedangkan relief itu dibuat setelah batu-batunya ditumpuk. Artinya setelah batu-batunya ditumpuk dijadikan candi, nah baru dibuat relief itu, gambar-gambar itu yang bermakna pencerahan manusia itu. Ya. Oh, relief ini berputar secara jarum jam. Ini menggambarkan suatu cerita dengan cara membacanya dimulai dan cara membacanya yang dimulai dan diakhiri pada pintu gerbang di sebelah timur. Hal ini menunjukkan bahwa Borobudur menghadap timur seperti Candi Buddha pada umumnya. Oh iya, di Candi Borobudur ini juga menjadi perayaan Waisak setiap tahun pada bulan pertama penuh ataupun bulan Juni ya atau Mei pada tahun Kabisat. Umat Buddha Indonesia memperingati Hari Waisak di Candi Borobudur. Oh ya, Hari Waisak ini diperingati sebagai kelahiran, kematian, dan saat ketika Siddhartha Gautama memperoleh atau mendapatkan kebijaksanaan tertinggi. Ketiga peristiwa tersebut disebut Trisuci Waisak. Oh ya, upacara Waisak ini dipersiapkan pada 3 buah candi Buddha dengan berjalan dari Candi Mendut ke Candi Mawon, lalu yang terakhir di Candi Borobudur ini. Ya, pada malam Waisak ini, saat terakhir pada puncak bulan pertama, akhirnya tengah malam ketika bulan tepat di atas, penganut Buddha mengelilingi Candi Borobudur. Hal itu sebab mereka mempercayai bahwa saat itu kekuatan supernatural berkumpul. Ya, Borobudur adalah objek wisata yang menarik. Borobudur ini salah satu objek wisata Indonesia dan budaya utama di Indonesia selain Bali dan Jakarta. Borobudur ini menjadi tempat suci bagi penganut Buddha yang berada. Ya, hanya itu saja yang bisa saya ceritakan tentang Borobudur.